Ada yang baru nih kayaknya pendeta di sini. Apa ya? Kita lagi di mana ya? seperti di rumah yang baru ya. Rumah yang baru. Rumah yang baru, seperti rumah yang baru. Dan kita harapkan teman-teman Facebook juga dapat merasakan ya, walaupun tidak duduk di sini, Ya, betul tapi dapat sekali. merasakan bahwa Facebook ini ada di rumah yang baru. Rumah yang baru, set yang baru. Semoga dengan set yang baru juga nih teman-teman Facebook bisa punya semangat yang baru lagi untuk belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab dengan ilmu yang baru. Ya, pertumbuhan iman yang baru yang juga. Baru, betul. Iya. Semuanya harus baru. Nah, Pak Pendeta. Ya. Kita harap juga nih buat teman-teman Facebook di rumah, sehabis nonton Facebook, pastinya punya jiwa yang baru. Iya. Amin. Oke, buat teman-teman yang baru join, kembali login di Facebook What's on Your Mind. Nah, buat yang baru join, program Facebook ini merupakan program yang akan membahas mengenai tokoh-tokoh Alkitab. Dimana kalau teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab yang mau dibahas, boleh langsung komen di bawah, atau bisa juga DM ke Instagram Hope Channel Indonesia. Di Instagram Hope Channel Indonesia juga akan terus diupdate mengenai Facebook dan episode-episode terbarunya. Nah, kita akan membahas satu tokoh Alkitab yang cukup menarik, tetapi setelah video yang satu ini. Ibu, ayah, anak. Panggilan orang kalau pacaran. Sayang. Ya. Senang, sedih. Ya. Dari awal nikah sampai tua itu tandanya apa? Menikah. Bukan. Selalu bersama. Bukan. Kata lainnya. Selamanya. Selalu bersama. Kayak nggak mau ganti-ganti pasangan. Setia. Ya. Kita berdua. Teman. Sahabat. Ya. Pas. Princess itunya apa? Prince. Bahasa Indonesia. Pangeran. Yeah. Busur. Panah. Yesus mengajarkan, Alkitab mengajarkan Keselamatan. Bukan. Kebaikan. Bukan. Kesetiaan. Pas. Goliat. Daud. Ya. Pas. Sayang, sebelumnya ada kata ini sayang. Aku. Bukan. Tuhan. Memberikan. Apa sih? Ya. Memberikan sayang. Ibu memberikan kasih. Sayang, ya. Okay. Paulus. Saulus. Dari apa ya? Sahabat yang pasti. Yesus. Kan satu kali lagi jawaban sahabat. Sebenarnya itu kata kunci tapi tidak terjawab. Boleh satu-satu lagi nggak? Satu jawaban lagi. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, teman-teman tadi udah dengar mengenai videonya ya, tokoh siapa nih yang akan kita bahas hari ini? Ya. Yonatan. Ya. Yonatan. Nama yang familiar, nama yang populer ya. Betul. Dan saya percaya teman-teman Facebook yang lagi nonton, mungkin sebagian ada yang namanya juga Yonatan. Yonatan atau Jonathan. Atau misalnya, Jonathan, pendeta. ya. Nah, pendeta, kalau dari aku sendiri nih, kalau dengar kata Yonatan atau Jonathan, biasanya yang terpikirkan itu selalu langsung sahabat yang baik. Sahabat, ya. Sahabat yang baik, terkenal ya. dengan itu. Ya. Kira-kira pendeta punya nggak sih sosok Yonatan di kehidupan pendeta? Oh iya, saya yakin ya, saya percaya kita semua, termasuk teman-teman Facebook di rumah, pasti punya seorang teman baik atau seorang sahabat. Bagaimana dia dapat menjadi sahabat kita? Biasanya sih katanya sefrekuensi ya. Sefrekuensi mungkin hobinya ya kan, atau mungkin
pendidikannya, latar belakang pekerjaan dan sebagainya. Tapi yang penting di sini adalah seseorang itu bisa kita sebut sahabat karena dia memiliki kesan yang baik di dalam kehidupan kita. Dan mungkin dia melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita, ya, berdampak positif. Yang positif Betul. pastinya, sehingga kita sebutkan dia sebagai sahabat kita. Iya. Jadi pendeta punya nih sosok Yonatan. Pasti ya, kita Pasti semua kita punya semua sahabat, benar. Nah, pendeta, Ya. seperti biasa nih, pendeta kan pasti punya arti nama dari tokoh Alkitab yang kita bahas. Betul. Karena saya menganut paham arti nama itu penting, khususnya bagi tokoh-tokoh Alkitab. Karena arti namanya itu menggambarkan kehidupan tokoh tersebut, khususnya kehidupan rohaninya. Kehidupan rohaninya. Nah, Jonathan arti namanya adalah Jehovah has given, yaitu artinya apa? Tuhan sudah memberikan. Jadi ini satu hal yang luar biasa, nama Jonathan. Makanya nggak heran, begitu banyak orang namanya Jonathan diberi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena arti namanya bagus. Tuhan yang memberikan, Tuhan sudah memberikan. Berarti kan pemberian Tuhan itu kita percaya sesuatu yang baik kan? Anugerah, sesuatu yang indah, anugerah, kasih karunia. Jadi arti nama sangat baik dan juga kita, sebagian kita saya yakin tahu ya secara garis besar kehidupan Jonathan juga berdampak seperti yang dibilang tadi oleh Dey, berdampak positif ya, khususnya bagi Raja Daud ya, khususnya bagi Raja Daud ya. Kalau kita lihat juga nih pendeta, kehidupan Yonatan ini dikelilingi raja-raja ya. Raja ya, iya orang betul. tuanya, ayahnya raja. Ayahnya raja, sahabatnya raja. juga raja ya. ya. Jadi bisa di tagline tuh ya, Yonatan, putra seorang raja, sahabat seorang raja. Wah, bagus sekali itu pendeta. Iya, iya. Nah, pendeta. Ya. Kita masuk ke Alkitab mungkin ya. Pasti, langsung kita masuk kita ya. Masuk ke Alkitab. Oke. Kurang lebih ya, pendeta, kalau saya research kemarin, Alkitab itu mencatat kurang lebih ada 100 ayat mengenai Yonatan. Betul. Nama Yonatan itu muncul ya, kurang lebih sekitar 100 ya, 100 kali ya. Berarti ketokohan Yonatan ini cukup penting ya, sampai kalau muncul ratusan kali di dalam apa? Di dalam Alkitab. Ya benar, kata Dey, benar. Berarti kehidupan Yonatan itu sebenarnya banyak diceritakan di Alkitab. Ya, cukup banyak kisah-kisah Yonatan dan ini yang akan kita kulik ya. Pada episode kali ini kisah-kisah Yonatan yang mungkin terlupakan oleh kita, terlupakan oleh teman-teman Facebook. Kita mau ingatkan gitu loh, hal-hal yang luar biasa dari Yonatan, khususnya persahabatannya dengan Raja Daud. Dengan Raja Daud. Mungkin pendeta, kalau di Alkitab itu sebenarnya kisah Yonatan ini dimulai dari mana? Oh iya, kita oke, baik. Jadi begini, khususnya teman-teman Facebook, bahwa di episode kali ini kita akan kulik Yonatan itu kita bagi dalam 3 segmen ya, tiga tahap lah ya. Yaitu tahap pertama adalah dia sebagai seorang putra raja, betul ya. Lalu dia sebagai seorang pahlawannya raja. Lalu yang ketiga, dia sebagai seorang sahabat raja. Jadi kita fokus nih teman-teman Facebook. Kita fokus kali ini hanya di 3 hal ini aja. Yonatan sebagai putra raja, sebagai pahlawan raja, dan juga sebagai sahabat raja. Oke. Mungkin kita boleh masuk ke fase yang pertama atau tahap yang pertama dulu ya, memperkenalkan dulu ya. Orang tahu lah ya, kita semua tahu, teman-teman Facebook juga tahu. Yonatan, begitu sebut nama Yonatan, anaknya Raja Saul, sahabatnya Raja Daud. Tapi ada nggak yang tahu dia anak keberapa dari Raja Saul? Apa anak sulung, apa anak tengah, atau anak bungsu? Lalu berapa sih saudaranya? Lalu apa sih yang dia lakukan sehingga dia layak gitu loh ditetapkan sebagai putra mahkotanya Raja Saul ya. Walaupun nggak kesampaian dia jadi raja ya, karena Tuhan memilih Raja Daud untuk menggantikan Raja Saul. Nah, baik, kita akan buka Alkitab langsung nih ya. Ya, teman-teman Facebook, tolong disiapkan Alkitabnya ya. Kita akan buka ayat pertama dari kisah kehidupan Yonatan ini. Kita baca di 1 Samuel pasal 14 ayat 49. Oke. Kita buka Alkitab kita pada 1 Samuel ayat pasal yang ke-14. Iya, ayat 49 ayat 49. Ya. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan yang tertua bernama Merab,
yang termuda bernama Mikal. Iya, jadi kalau ada kuis Alkitab nih, berapa bersaudara Yonatan? Nah, udah tahu di ayat ini ya. Jadi ada 5 ya, mereka bersaudara termasuk Yonatan. Dan kalau disebut namanya di awal, biasanya dia anak sulung ya. Anak paling tua. Nggak heran memang. Makanya kita tahu bersama ya teman-teman Facebook ya, kerajaan itu kan sistemnya hierarki ya. Turun-temurun. Iya. Jadi kalau papanya raja, biasanya putra pertama atau putra tertua adalah menjadi apa? Putra mahkota. Ya, jadi Yonatan ini secara hierarki ya, secara keturunan dia seorang apa? Putra mahkota, anak tertua. Lalu kalau kita lihat nanti ya pembahasan kita mengenai apa yang dia lakukan, sikapnya dan sebagainya, memang Yonatan ini secara manusia dia itu identify, jadi dia itu layak gitu loh untuk disebut putra mahkota. Bukan cuma sekedar secara hierarki. Karena biasanya kan ada anak raja itu kan secara hierarki memang dia putra mahkota, tapi mungkin sikapnya, kelakuannya nggak menunjukkan keahliannya, nggak menjadi nggak menjadi valid gitu sebagai seorang putra mahkota. Tapi Yonatan ini beda ya, baik secara hierarki keturunan dia cocok, dia pas ya, masuk kategori itu, lalu kecakapannya, bukan kecakapan ya, tapi kecakapannya, ketangkasannya nanti kita akan bahas, lalu keperkasaannya sebagai seorang pahlawan kita akan bahas juga nanti ya, bahwa dan juga apa sikap dia, baik sebagai anak raja, sikapnya sebagai seorang anak raja, dan sikapnya sebagai seorang sahabat. Itu benar-benar menunjukkan dia memang putra mahkota sejati, walaupun dia nggak jadi raja, ya itu dia. Nah, teman-teman Facebook nih pasti udah mulai penasaran, kenapa sih bisa dia yang terkualifikasi? Iya, kualifikasinya masuk. Menjadi seorang raja, tapi justru sahabatnya yang menjadi seorang raja, tapi mereka tetap bersahabat dengan baik. Betul. Kita akan bahas tahap yang kedua dan ketiga tadi ya, Pendeta, setelah yang satu ini. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi nih, masuk ke dalam tahap yang kedua. Tahap kedua ya. Pendeta bilang tahap kedua itu sebagai pahlawan. Sebagai pahlawannya raja ya. Iya betul. Jadi teman-teman Facebook, sebelum kita masuk sini nih, saya mau ingatkan bahwa dari nama-nama saudara adik-adik Yonatan itu, nama Mikal itu adik perempuannya itu adalah istrinya Daud. Ya, jadi Yonatan itu bukan sekedar sahabat, tapi memiliki ikatan keluarga dengan Daud karena dia adalah ipar. Karena Mikal adiknya menikah dengan Raja Daud. Jadi sebenarnya ini kalau bukan peperangan ya, tapi intrik ini adalah keluarga ya, karena Raja Saul kan mertuanya Raja Daud, tapi dia mau bunuh. Tapi kita nggak bahas Raja Saul ya, kita nggak bahas juga Raja Daud. Yang kita fokus kepada Yonatan. Nah, tadi sudah disebut ya, segmen kedua ini atau tahap kedua ini kita bicara kepahlawanan dari Yonatan. Oke, siapin lagi Alkitab. Kita baca sekarang di 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 3. Silakan, Dei. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memiliki 3.000 orang dari antara orang Israel, 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Nah, jadi di ayat ini kita udah bisa langsung lihat ya, kepahlawanan dari Yonatan. Jadi dia memimpin pasukannya, memang Raja Saul memiliki pasukan sendiri. Tapi Yonatan sebagai putra raja, dan bisa jadi dia diangkat mungkin menjadi panglima atau jenderal zaman sekarang untuk apa? Memiliki juga pasukan sendiri. Dan pasukan Yonatan ini luar biasa dikatakan ya di ayat ini, dapat mengalahkan musuh ya, orang Filistin dalam hal ini, dan ditiup sangkakala atau trompet untuk membuktikan kemenangan atau kepahlawanan dari
Yonatan. Tapi nggak cukup sampai situ aja deh, Oke. kepahlawanan Yonatan. Ada lagi beberapa kisahnya yang lebih menarik lagi dari ayat yang tadi kita baca. Ya, kita bisa lihat sekarang di 1 Samuel pasal 14 ayat 6 dan 7. 1 Samuel Oke. 14 ayat 6 dan 7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Nah, jadi teman-teman Facebook ada cerita nih ya. Jadi ada cerita satu kali Yonatan bersama satu orang pembawa pedangnya ya. Ajudannya lah kalau Ajudannya. zaman sekarang ya. Jadi mereka ada di satu tempat yang dekat dengan perkemahan orang Filistin. Lalu Yonatan punya pemikiran ya, atau ada keinginan dia untuk menyerang musuhnya. Tapi mereka cuma berdua nih. Ingat ya di sini ya teman-teman Facebook ya, bahwa mereka cuma berdua. Dia nggak bawa pasukan saat itu. Hanya Yonatan dan pembawa pedang, ajudannya ya, hanya berdua. Tapi ada yang menarik di sini ya. Apa kata-kata Yonatan tadi di ayat itu? Jika Tuhan mau menolong, itu bukan satu hal yang mustahil. Nggak sukar buat Tuhan menolong. Baik melalui banyak orang, ataupun melalui apa? Sedikit orang. Cuman 2 orang ya. Jadi Yonatan ini teman-teman Facebook bukan cuman seorang pahlawan dalam perang, tapi dia juga seorang motivator. Karena bisa jadi ajudannya kan takut kan. Cuman berdua mau masuk ke perkemahan orang Filistin yang jelas pasti jumlahnya banyak. Jadi dia mau motivasi ajudannya. Dan motivasinya motivasi rohani ya. Betul. Karena dia bilang, Tuhan. buat Tuhan tuh nggak ada yang sukar kalau Tuhan mau menolong. Istilahnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik melalui banyak orang, maupun melalui apa? Sedikit orang. Sehingga Pemimpin yang baik ya. pemimpin yang baik, yang motivator yang baik. Sehingga ajudannya apa? Termotivasi. Dia bilang apa? Oke, sepakat. Nah, bagaimana nih kelanjutannya? Nah, kita baca di ayat 13-15, masih di 1 Samuel pasal 14. Kita lihat ayat 13-15. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran dari Allah. Iya, jadi kita bisa lihat sini ya, teman-teman Facebook juga. Ini ceritanya luar biasa. Berdua, kurang lebih lawan 20 orang lah ya. Jadi berdua lawan 20 orang dan pertempuran jarak dekat. Karena dibilang kan cuma seperempat ladang, berarti kan dekat, ya kan? Betul. Dan pada zaman dulu memang kan nggak ada pistol, nggak ada senjata-senjata yang lain yang dari jarak jauh ya. Semuanya jarak dekat, ya kan? Jadi mereka mengalahkan 20 orang, ya 20 orang tentara. Mereka hanya berdua. Dan dikatakan di sini yang menarik adalah pasukan musuh itu gentar karena 2 orang dapat mengalahkan 20 orang. Betul. Pertempuran jarak dekat. Lalu yang berikutnya bukan cuma musuh yang gentar, dikatakan bumi bergetar. Kenapa? Karena Allah melakukan sesuatu yang menggetarkan melalui siapa? 2 orang. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, teman-teman Facebook, ini aplikasi ya buat kita ya. Seringkali kita merasa kalau kita mau melayani Tuhan atau kita mau melakukan sesuatu yang baik ya, kita pikir kuantitas menentukan ya, jumlahnya harus banyak nih, ya kan? Kerjasama harus lebih dari 10, 20, kalau perlu ratusan orang supaya apa? Hasilnya maksimal dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini, seperti ayat yang pertama dibaca ya, ayat 6 dan 7 1 sampai 14, bahwa apa? Yonatan punya prinsip luar biasa, ya kan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau 2 orang, mau 3 orang, mau 10, 100, kalau Tuhan sudah mau turun tangan, nggak ada yang sukar, nggak ada yang mustahil. Dan ini dibuktikan, ya. Jadi ini bisa jadi satu pelajaran buat kita, teman-teman Facebook, khususnya di saat kita mau melayani, ya kan? Jika kita mau melayani, nggak usah tunggu harus ratusan orang, puluhan orang, mungkin 1-2 orang dengan sefrekuensi ya dalam bidang pelayanan atau keinginan visi yang sama dan diserahkan kepada Tuhan seperti Yonatan ini, pasti akan terjadi hal-hal yang apa? Tanda kutip ya, menggetarkan. Dalam arti
hal yang luar biasa yang diingat orang. Nah, Kalau biasa kita dengar Ya. quotes itu quality over quantity ya, iya, Pendeta. oke. Tapi kali ini kayaknya bisa diganti jadi faith over quantity. Iya, Weh. jadi memang benar-benar iman dia ya. Iman dia, Iman dia. Nah, betul. tadi kan kita udah bilang di awal ya, dia bukan sekedar seorang putra raja Mhm. yang mumpuni untuk menjadi putra mahkota dan atau menggantikan Raja Saul, tapi memang kepemimpinannya, kecakapannya, imannya, ditambah kerohaniannya, itu benar-benar qualified untuk menjadi seorang apa? Seorang raja umat Tuhan. Walaupun dia tidak jadi raja. Ya, dia Oke. tidak jadi raja. Benar. Karena keperkasaannya si Yonatan ini, rakyat juga jadi mengasihi dia. Iya, gitu jadi ya. rakyat ya, pasti rakyat Pasti kagum rakyat ya. mengagumi dia, betul. Admire ya kan, jadi pasti kagum. Mhm. Bukan hanya kagum kepada ayahnya, bukan hanya kagum kepada Daud. Tapi jangan lupa, peristiwa ini Daud belum muncul. Oke. Ya, karena ini masih di 1 Samuel pasal 14. Cerita Daud melawan Goliat itu Daud diurapi Nabi Samuel itu kan di pasal 16. Masih Lawan jauh. Goliat itu di pasal 17. Mhm. Jadi Daud belum ada apa-apanya, belum dikenal oleh orang saat itu. Oke. Dan bisa jadi dari cerita ini, kronologi ini kita bisa lihat ya teman-teman Facebook bahwa Yonatan ini bisa jadi lebih tua minimal 5-10 tahun daripada Daud, ya kan? Karena dia sudah bertempur, ya kan? Dia sudah menjadi pemimpin, ya, menjadi panglima, ya. Jadi pasti kan usianya sudah dewasa, ya. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 5-10 tahun. Walaupun Alkitab tidak mencatat ya berapa beda usia kedua sahabat ini, tapi pastinya Yonatan lebih berumur, ya, lebih tua dari Raja Daud kalau dilihat dari kronologi kepahlawanan Yonatan ini, ya. Kita bisa lihat ya teman-teman ya, banyak sekali poin-poin penting yang Yes. applicable ke dalam kehidupan Yes, kita, ya. yang bisa kita ambil dari kisah Yonatan ini selain menjadi sahabat yang baik Iya, ternyata ya, iya. Pendeta ya. Kita akan bahas tahap yang ketiga nih, Pendeta. Tapi teman-teman tunggu sebentar aja setelah yang satu ini. Lanjut lagi nih kita, Pendeta. Ya. Semakin seru nih Oke, pembahasannya. seru ya pembahasan tentang Yonatan, ya. Kita udah bahas tahap 1 dan tahap 2, Pendeta ya. Betul. Kita akan masuk ke tahap 3. Iya. Tapi sebelumnya aku pengen tanya dulu nih, Iya, Pendeta. silakan. Mungkin teman-teman di rumah juga pernah dengar tentang kisah ini ya. Kisah di mana Yonatan dihukum mati oleh ayahnya sendiri, yaitu Raja Mau Saul. dihukum Mau mati dihukum ya? mati. Iya. Betul. Nah, mungkin Pendeta boleh kasih penjelasan sedikit dari kisah ini. Ini sebelum Oh. Daud ya kalau nggak salah Ya, Pendeta ya. pasti peristiwanya sebelum Daud diurapi. Iya betul yang dibilang Day. Jadi teman-teman Facebook mungkin juga pernah tahu ya, di mana satu kali Raja Saul itu mau menghukum mati Yonatan. Ya. Sebelum baca ayatnya, saya kasih dulu latar belakang ceritanya nih. Ya. Jadi pada saat itu kerajaan Israel sedang berperang dengan musuhnya. Lalu sudah agak terdesak ini Raja Saul dan pasukannya. Sehingga Raja Saul bilang ke pasukannya, depan orang banyak saat itu, bahwa tidak boleh ada yang makan atau minum sebelum kita keluar dari apa? Dari kekalahan. Maksudnya mereka terdesak, mereka keluar dari kekalahan ini gitu. Jadi dia bilang kalau ada yang ketahuan makan atau minum akan apa? Dihukum mati. Nah, apa yang dikatakan Raja Saul itu kebetulan tidak terdengar oleh Yonatan. Nah, kita lihat nih, sekarang kita buka Alkitab ya. Di 1 Samuel pasal 19, bukan pasal 19, maaf. 14. Pasal 14 ayat 44 sampai 45 ya. 44 sampai 45. Silakan, Dek. Kata Saul, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, sesungguhnya Yonatan engkau harus mati." Tetapi rakyat berkata kepada Saul, "Masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel, jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah, juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati." Iya, jadi kita tahu ya pada zaman dulu ya teman-teman Facebook, kalau raja itu sudah bersabda, itu menjadi satu apa? Menjadi satu undang-undang atau hukum gitu loh ya. Jadi pada saat Raja Saul yang tadi saya ceritakan sudah katakan, siapa yang makan, siapa yang minum sebelum kita memenangkan pertempuran ini dihukum mati. Nah pada saat itu Yonatan tidak mendengar itu, dia sedang memimpin pasukannya dan membawa kemenangan sebenarnya. Dia lelah
Lalu dia lihat di situ ada, kalau dibaca ayat sebelumnya ya, ada madu. Jadi madu itu apa? Minum atau makan? Minum ya, Minum. diminum ya. Jadi waktu diminum ketahuan oleh orang. Jadi orang bilang, lah kok Yonatan makan atau minum ini? Karena raja sudah bersabda enggak boleh ya. Nah, jadi Raja Saul bilang, oh kamu harus dihukum mati. Dia konsekuen ya, dia konsekuen Raja Saul. Tapi kita lihat sini ya, begitu cintanya rakyat kepada putra mahkota mereka, Betul. mereka akhirnya membebaskan dia. Dan latar belakangnya jelas sekali ya dikatakannya. Karena apa? Kepahlawanannya. Memang betul-betul pahlawan Benar-benar ini ya. pahlawan. Jadi tadi bagian pertama kita udah bahas seorang putra raja, seorang pahlawan raja. Nah, Sekarang ini kita dia. masuk nih pendeta Masuk nih. yang ketiga ya. Ke tahap yang saya tunggu-tunggu Iya, sebenarnya nih. oke, ya. Sebagai sahabat. Sahabat, ya. Oke. Ya, jadi kita tahu bersama ya. Tadi saya sudah sempat bilang ya di segmen sebelumnya bahwa Raja Daud ini bukan cuma sekedar sahabat, tapi juga memiliki ikatan keluarga dengan Yonatan. Karena Raja Daud adalah suami dari Mikal ya, adik dari Yonatan. Jadi mereka ipar ya, bersaudara ipar nih ya, kakak ipar. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal 18. Nah, kita boleh lihat di ayat pertama ya, kita boleh lihat di ayat pertama. Silakan deh. Oke. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Iya, jadi dalam ya. Soulmate ini. Soulmate, iya. Ini yang istilah soulmate ini di Alkitab salah satunya terbukti dengan persahabatan Daud dan Yonatan. Jelas banget Alkitab katakan bahwa berpadu jiwa mereka. Jiwanya. Soulmate. Jadi soulmate itu bukan cuma laki-laki dan wanita ya, tapi juga persahabatan juga menjadi apa? Menjadi bagian dari soulmate. Persahabatan sejati pastinya ya. Persahabatan sejati. Jadi kita lihat di sini nih teman-teman Facebook ya, bahwa Yonatan dan Daud soulmate, dalam arti mereka memiliki persahabatan sejati. Ikatannya langsung terlihat gitu langsung terlihat ya. Nah, kita lihat nih sejati apakah persahabatan mereka ya. Nah, kita lanjut masih di 1 Samuel pasal 18, kita lihat di ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Iya, jadi teman-teman Facebook kita bisa lihat ya pada zaman dulu ya. Apalagi ini kan Yonatan ini kan calon raja, putra mahkota. Betul ya? Nah, kita bisa lihat bahwa apa yang diberikan Yonatan kepada Raja Daud sebagai sahabatnya itu bukan sekedar souvenir gitu loh. Betul. Itu memiliki makna yang sangat dalam. Apalagi dia seorang anak raja ya. Dia berikan dan dia seorang pahlawan, betul ya, panglima ya. Dia berikan hal-hal yang berkaitan dengan kepahlawanannya atau berkaitan dengan panglima. Dia sebagai seorang panglima. Lihat di sini. Yang dia kasih adalah apa? Jubah. Lalu kedua adalah apa? Baju perang. Ketiga adalah apa? Pedang. Panah, ikat pinggang. Itu kan alat-alat perang dia, fungsi sebagai seorang serdadu ya, sebagai seorang panglima, dan itu diberikan kepada siapa? Kepada Daud. Ini membuktikan bahwa nggak sekedar soulmate, jiwa yang berpadu sebagai seorang sahabat dengan sahabatnya, tapi dia juga memberikan sesuatu yang sangat-sangat berharga yang dia miliki. Yang dia miliki. Untuk siapa? Untuk sahabatnya ini. Dia nggak kasih emas ya. Dia nggak kasih jubah yang indah kepada Raja Daud, tapi yang dia kasih adalah apa? Sesuatu yang benar-benar berharga bagi Yonatan sebagai apa? Sebagai serdadu. Sebagai apa? Sebagai panglima. Alat-alat perang. Ini menunjukkan apa? Dia, dengan kata lain ya, dia memberikan segalanya. Apa yang dia miliki. Kepada siapa? Kepada Raja Daud. Nah, bisa jadi ini juga merupakan satu simbol. Karena ini kan sudah di pasal 18 ya. Di mana Daud sudah diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel. Lalu Daud juga sudah mengalahkan Goliat di situ. Jadi ini merupakan simbol juga saat Yonatan memberikan aksesoris. Ya, kita sebut aja aksesoris ya. Perlengkapan perangnya kepada Raja Daud untuk menunjukkan bahwa memang Raja Daud adalah apa? Seorang raja ya, pengganti Raja Saul. Bukan dia, bukan Yonatan sebagai apa? Putra atau putra mahkota dari Raja Saul. Benar-benar mengasihi banget ya. Mengasihi. Sampai
dia tidak menginginkan jabatan itu. Itu dia tuh yang harus kita bahas Jabatan tuh. yang semua Bahwa orang luar mau biasa, pasti. semua orang mau jadi pemimpin, semua orang mau berkuasa ya. Dan Yonatan layak untuk itu ya. Betul. Dengan segala yang dia miliki ya, baik dari segi keluarga, keturunan, dan juga skill tadi kamu bilang ya kan, dan juga kepemimpinannya, leadershipnya, kepahlawanannya, kerohaniannya. Kayaknya dia tuh paket lengkap deh untuk bisa menggantikan ayahnya ya, untuk bisa menggantikan ayahnya. Tapi nanti kita akan singgung Iya. itu, tapi kita lihat dulu nih ya, teman-teman Facebook, apa saja yang dilakukan seorang sahabat sejati kepada sahabatnya seperti Yonatan kepada Daud ya. Kita lihat sekarang, kita buka Alkitab kita teman-teman di pasal 19, masih di kitab 1 Samuel. Sekarang kita lihat ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Ya. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau, oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Iya. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Iya. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadanya. Iya, jadi gimana ya? Yonatan benar-benar mengasihi Daud ya. Tapi ada satu kalimat tuh yang perlu kita garis bawahi tadi apa yang Dei baca, yaitu apa? Kata-kata Yonatan sangat suka. Banyak orang berpikir ini hubungan tidak lazim nih. Oh, Karena ada kata-kata nyeleneh soalnya ini. sangat suka ya, sangat suka. Nah, mungkin memang terjemahan bahasa Indonesia ya diterjemahkan begitu ya. Literal aja dia terjemahkan, sangat suka. Tapi teman-teman Facebook, kita harus dalami kata-kata ini supaya jangan ada prasangka buruk nih. Persahabatan Yonatan dengan Daud begitu ya. Karena banyak orang sudah mulai, mungkin orang-orang modern berpikir, apaan nih kata-kata sangat suka. Karena lagi zaman ya lagi pendeta, zamannya lagi zamannya gitu loh. itu. Itu apa terjadi penyelewengan persahabatan gitu antara Yonatan dan Daud, kok kata-katanya sangat suka. Nah, kita bahas Coba ya pendeta kasih supaya penjelasannya. supaya jangan salah paham. Nah, di dalam bahasa Inggris kata sangat suka ini diterjemahkan ya di Alkitab bahasa Inggris khususnya King James Version adalah dikatakan delighted greatly. Oke. Itu udah beda tuh dengan sangat suka. Sangat suka. Ya kan? Iya, betul. Berkenan ya, mengasihi dengan berkelimpahan, begitu ya kira-kira. Nah, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, jelas penulis 1 Samuel ini menggambarkan kata sangat sukanya Yonatan ke Raja Daud disebut adalah kafates mehode. Itu kalimat aslinya. Kafates mehode. Yang artinya adalah mengasihi atau berkenan dengan berkelimpahan. Jadi bukan bicara sangat suka tanda kutip yang mungkin dipikirkan banyak orang. Tapi ini adalah mengasihi atau berkenan secara berkelimpahan. Nah, yang perlu teman-teman Facebook tahu, kata kafates ini sendiri beberapa kali disebutkan di Alkitab. Yang melukiskan, ini sekali lagi nih, yang melukiskan kasih Allah kepada umatnya. Jadi kata kafates di situ yang dipakai dengan kata sangat suka, kafates mehode, itu adalah kata yang biasa dipakai khususnya di kitab 1 Samuel untuk menggambarkan kasih Allah yang berkelimpahan kepada siapa? Umatnya. Jadi itu sangat suka. Jadi kita harus garis bawahi betul karena banyak orang yang berpikir aneh-aneh gitu dengan persahabatan Yonatan dan Daud. Kafates mehode itu adalah kasih yang berkelimpahan, berkenan gitu loh. Dan kata itu sering menggambarkan kasih Tuhan yang berkelimpahan kepada umatnya. Nah, kita bisa lihat buktinya ya. Kita bisa lihat buktinya contohnya di 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Coba Dei tolong baca. 1 Raja-Raja 10 menggambarkan ayat kafates 9. mehodenya Tuhan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya,
maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ya memang kalau pakai bahasa Indonesia nggak kelihatan ya, Iya, kata iya. itu ya. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya itu sama. Kata-katanya kafates mehode. Kafates mehode, yaitu menggambarkan Tuhan berkenan kepada umatnya, atau Tuhan mengasihi umatnya dengan apa? Penuh apa? Penuh kelimpahan. Ya, penuh kelimpahan. Jadi kita bisa lihat di sini, teman-teman Facebook, persahabatan yang luar biasa ya antara Yonatan dan Daud. Nah, pendeta, kalau kita balik ke cerita yang tadi, Ya. kita bisa lihat saking mengasihinya si Yonatan kepada Daud, Iya. dia rela mengkhianati ayahnya sendiri, Dibenci Saul, ya, ya. jadinya Iya. dibenci, dimarahin, dimaki-maki ya kalau Betul. kita baca ayat-ayat selanjutnya. Jadi inilah persahabatan yang dapat kita lihat antara Yonatan dan Daud, sahabatnya, yaitu apa? Kasih yang berkelimpahan. Sebagaimana Allah mengasihi Iya, umatnya. sebagaimana Allah Sangat mengasihi sulit umatnya. dicari di zaman ini, tapi Sangat semoga sulit, kita iya. bisa menjadi sosok Yonatan Iya. ya, pendeta ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke kesimpulan setelah Ya. ini, setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Kita sudah masuk ke dalam segmen kesimpulan. Silakan Pak Pendeta. Baik, jadi teman-teman Facebook, kita lihat ada beberapa poin yang kita harus ambil di dalam persahabatan Yonatan dan Daud. Yang pertama, persahabatan Yonatan dan Daud adalah gambaran kecil dari persahabatan Tuhan Yesus dengan kita sebagai sahabatnya. Ya. Yang kedua, satu kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Yonatan adalah dia seorang yang legowo. Legowo itu artinya rela berkorban untuk orang yang dikasihinya, khususnya dalam hal ini adalah Daud sebagai apa? Sebagai sahabatnya. Dia tidak merasa atau menilai Daud sebagai saingannya, sebagai pengganggunya untuk mendapatkan statusnya sebagai putra mahkota atau statusnya sebagai seorang raja. Bahkan dia mengasihi Daud, melindungi Daud. Dan yang ketiga, tidak heran pada saat Daud mendapati Yonatan meninggal, Daud mengatakan di 2 Samuel 1 ayat 26-27, izinkan saya membaca, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah padaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan, betapa gugur para pahlawan, musnah senjata-senjata perang. Dia tidak sebut lagi, Daud tidak menyebut lagi Yonatan sebagai sahabat, tapi saudara. Dan cintamu lebih besar, Daud memakai kata ahaba. Ahaba itu biasanya orang Israel menggambarkan kasih Tuhan kepada mereka. Ahaba dia sebut, yaitu kasihmu yang berkelimpahan, seperti kasih Allah kepada umatnya. Nah, teman-teman Facebook sekalian, kisah persahabatan Yonatan dan juga Daud dengan Daud adalah kisah persahabatan, menggambarkan kisah persahabatan Yesus dan kita. Yesus rela mati bagi kita sahabat-sahabatnya yang berdosa, yang tidak layak sebenarnya untuk apa? Untuk ditebus, tapi dia lakukan itu. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan? Apa respon kita bagi sahabat kita Yesus Kristus yang sudah rela mati untuk kita? Wah, luar biasa ya teman-teman Facebook ya. Dari kisah Yonatan ini, kita dapat banyak banget pelajaran baru yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Baiklah pendeta, untuk menggenapi diskusi kita pada hari ini, pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah sahabat sejati kami. Engkau sudah melakukan segala hal bagi kami, bahkan rela berkorban mati di kayu salib bagi kami. Biarlah Tuhan sebagai sahabat-Mu, kami dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hari lepas hari kehidupan kami semakin selaras dengan jalan Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa kami, doa ini semua dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk Sama-sama, diskusinya hari ini. Teman-teman Facebook di rumah juga jangan lupa kalau ada tokoh Alkitab yang mau dibahas, langsung komen di bawah, karena kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Sampai berjumpa lagi di episode Facebook selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.